Ampun supe, dipun klik subscribe pun, dan subscribe pun panjenengan setengah sangking investasi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua peserta seminar. Selamat datang kami sampaikan kepada Gus Aziz beserta rombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita muliakan, yang kita hormati keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, Abah Ki Haji Taufiqul Hakim beserta seluruh keluarga, kepada Gus Rizki Al Mubarak beserta keluarga, kepada pemateri kita pada malam hari ini, Gus Aziz, Gus Nidom, Gus Dayat, dan seluruh Gus-Gus semua dan seluruh kru yang turut dalam acara seminar kali ini. Wah, hibesnya udah kayak artis kalau kayak gini. Pertama kali kepada Gus Aziz, pertama kali kami mendengar kata santri mendunia ini, kami penasaran. Kami penasaran santri mendunia. Terus ketika kami mendengar ada seminar motivasi dan judulnya ternyata diberi judul Dari Amsilati untuk Dunia bersama santri mendunia dan bedah buku santri mendunia. Ini kami, rasa penasaran kami semakin tinggi. Kami semakin bertanya-tanya, santri mendunia itu sebenarnya apa sih? Apakah semacam platform atau buku atau apa? Mungkin nanti biar dijelaskan oleh beliau di sesinya. Tapi yang pertama, sebelum itu kami mewakili dari para santri Darul Falah di sini ingin menyampaikan sebuah demonstrasi takdiman kepada beliau, kepada Tuhan, kepada tamu kita. Perlu sebagaimana kita ketahui, adik-adik yang kami bawa ini, adik-adik yang kami bawa ini dua hari yang lalu sempat viral. Sempat viral di jagat Darul Falah dan alumni Darul Falah. Kenapa viral? Karena adik-adik ini ditanya oleh Abah di dalam saat ada kunjungan dari Syekh Yasir. Ditanya oleh beliau saat ada kunjungan Syekh Yasir. Ternyata adik-adik semua ini bisa menjawab dengan lancar dan cukup memuaskan. Tenang. Dampaknya apa? Dampak dari adik-adik kita bisa menjawab pertanyaan dari Syekh Yasir, kita semua yang dapat cipratan hadiahnya. Syekh Yasir menyampaikan seluruh santri Amsilati yang pengen mondok ke Tarim, ke Darul Hadis, ke pondoknya Syekh Yasir, diterima tanpa tes. Tentu di satu sisi tenang. Di satu sisi ini merupakan berita gembira, tapi di sisi yang lain ini merupakan sebuah tantangan yang berat bagi kami seluruh santri Amsilati, baik yang aktif ataupun yang sudah menjadi alumni. Kenapa berat? Karena dengan kebesaran nama menjadi santri Amsilati, yang mana kita juga punya wadah, punya kesamaan Amsilati luar negeri dengan beliau santri mendunia. Ini sebuah tantangan yang berat bagaimana kami sebagai santri Amsilati dengan kebesaran nama Amsilati bisa memberikan kontribusi di masyarakat dunia. Ya, kita cobalah
Syukur-syukur nanti adik-adik ini bisa ikut memberikan kontribusi di santrimen dunia atau santrimen akhirat sekalian ya. Kepada beliau kami persilahkan untuk mengambil kitab untuk kemudian ditulis oleh panitia sebagai uji coba demonstran pada malam hari ini. Monggo. Kepada panitia yang nulis. Persani. Adik-adik yang kami bawa ini Gus, adik-adik yang perwakilan dari lulusan yang belum wisuda. Jadi mereka semua ini merupakan lulusan pada hari ini, pada bulan besok dan baru akan diwisuda. Coba kita kenalkan satu-satu. Lihat depan. Namanya siapa? Faris. Siapa? Faris. Kang Faris. Kang Faris dari mana? Tegal. Dari mana? Tegal. Kang Faris dari Tegal. Ini yang pertama Kang Faris dari Tegal. Satunya? Aril. Kang Aril dari mana? Jepara. Kang Faris Jepara. Kang Faris amsilatinya berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan. Terus Kang 7 bulan. 7 bulan. Sebelahnya Kang siapa namanya? Alwan. Kang Alwan. Kang Alwan dari mana? Dari Riau. Riau. Jauh-jauh dari Riau. Dari Riau. Amsilatinya berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. Yang sebelahnya? Bagus. Kang Bagus. Kang Bagus dari mana? Jakarta. Jakarta. Sebelahnya? Hildan. Kang Hildan. Hildan dari mana? Pemalang. Pemalang. Kang Bagus amsilatinya berapa bulan? 7. Berapa? 7 bulan. 7 bulan. Satunya? 5. 5 bulan. Jadi rata-rata adik-adik yang akan diwisuda ini amsilatinya selama 3 sampai 6 bulan. Ada yang 7 bulan dan seterusnya. Ya karena memang program kita semuanya dengan program kompetisi dan kompetensi. Pak, nanti kita uji coba sejauh mana hasil belajar mereka selama mengikuti program amsilati selama 3 sampai 6 bulan. Ini tahun pertama ya mondok di sini. Pernah mondok sebelumnya? Belum. Belum pernah. Belum. Murni di sini. Murni. Sekolah enggak? Sekolah. 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 Kelas berapa? 7. Kelas 7. 7. 7B. Kelas 7 semua. Kelas 7. Ya. Santai, tenang. Sudah. Cukup. Gus Abdul Aziz, ini anak-anak belum pernah belajar. Pernah nggak baca kitab ini? Kitab Al-Fiqhul Islami. Pernah? Belum. Nggak pernah ya? Coba kita uji coba. Lihat di papan. 3 langkah penting dalam praktek. 1. Menentukan titik atau koma beserta awal kalimat. 2. Membahas kata sampai pada atau koma berikutnya dengan selalu memperhatikan kata awal dan seterusnya. B. Arti atau makna. C. Kaidah domir pada isim atau fiil. D. Kaidah hukum berkata. 3. Merangkai dan menerjemahkan dengan rasional memperhatikan penyaringan dan penerjemahan kaidah perangkaian bayangan domir dan Rumus utama. Bedakan setiap kata antara a isim b fiil c huruf. Tanda-tanda isim. Bisa menerima irob dan tanwin al-mustaqil. Contoh fa'il dan mubtada dan setelah tidak ya ayyuha. Dasarnya Bil jari wa tanwin
ganti jatan min alidalan mustadil kaya fa'il mubtada. Di sini ada kalimat ya, shin, ta, ro, to diawali ya. Ada ciri-ciri isim atau enggak? Tidak. Enggak. Kalau kalimat yang diawali ya ini termasuk ciri-ciri apa? Fi'il. Ciri fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Diawali huruf mudhari. Huruf mudhari apa saja? Hamzah ya ta. Apa saja? Hamzah nun ya ta. Dasarnya? Mudhari isim bi hurufin ati haitsu limas bidati. Mudhari awal huruf mudhari yafiku huruf ya ta nun satu hamzah. Fi'il mudhari hukumnya apa? Rafa. Dasarnya? Irfa mudhari anjida yudaratu min nasibi wa jazimi kata satu. Fi'il mudhari iku rafa hukumnya yang sabi amil nasab lan kata sebe. Tanda rafa menggunakan Doma. dhamma. Dasarnya? Karena bidomi wansiban katan wajur kasur kadi rullahi abda yasur wajib bitaskini wa ghairu madukir yanuguna wujahu banami rafa doma nasab pada jasum sukun jen kasrodi kiroi Allah kanakun. Ini ya, shin, ta, ro, to. Bacanya apa? Cara memaklumkan fi'il madhi maklum, fi'il mudhari maklum dibacanya apa? Jika ini maklum, maka dibacanya mengikuti wazan apa? Ya, shin, ta, ro, to. Yastailu. Yasta, Yastailu. Yastailu. Ihtari. Cara mewajibkan fi'il mudhari bagaimana? Huruf pertama di doma sebelum akhir dibaca fathah. Dasarnya? Fal awal al fi'il mumal wal mutasil bil akhiri sirbi mudi kausin wajalu bil mudhari munfatiha kaya ta'il maqrufi utah madi majul sadurunge akhir kasrah mudhari fatha awale kabin doma. Setelah fi'il harus ada Fa'il. fa'il hukumnya Rafa. Dasarnya? Al-fa'ilul ladzi kamar fu ayata zaidumuni rawajun liman fatah fa'il isim rafa disadani fi'il utawala falkam ditawil fi'il. Dibaca apa ini? Majulnya apa? Yusta Rotu. ro Rotu. yusta rotu. Setelahnya lam sod ha ta. Dibaca apa ini? Ada huruf lam. Lam termasuk Huruf jar. huruf jar antara lain. Min ilah hatta qola hasya ada fi an alamut mundur balikai wa nama fil alamata. Dasarnya? Haka huruf al-jari wa yamin ilah hatta qola hasya ada fi an alamut mundur balamukai wa huwa tawal abu al bawala ala wa mata. Huruf jari kurupannya milan ilah hatta qola hasya ada fi an alamut mundur balam lankai wa huwa tahu qablan balala ala mata. Setelah huruf jar hukumnya Jar majrur. jar atau majrur. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya Mabni. dasarnya? Wa kullu harfi mustahil lil bina wala sufil mabni li ayu sakana kabe huruf iku hukume mabni sukun dadi tanda asli ne mabni. Itu dibaca apa? Lisihata, lisihati apa lisihatu? Lisihati. Kenapa dibaca lisihati? Karena setelah huruf jar hukumnya jar atau majrur. Setelahnya ada al. Al termasuk ciri-ciri apa? Isim marifat. Isim marifat antara lain. Isim yang ada al, isim domir, isim isyarah, nama alam, isim mausul, idhofah yang mudhof ilaihnya berupa sifat mati atas. Wa ghairuhu marifatun kaumani wa indawati waluladi waladi. Marifat yo iku liyane nakira dami jenang maksudku dami saro. Dibaca apa itu? Gabungan dua isim atau lebih disebut Idhofah. idhofah adalah Gabungan dua isim atau lebih disebut idhofah. Kata pertama disebut mudhof, selain mudhof disebut mudhof ilaih. Mudhof tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Mudhof ilaih hukumnya jar. mudhof ilaih hukumnya Jar. dasarnya? Nunan tadil iroba au tanwina bima tudifu dikaturisina wasaniya durhaibin abina lam yaslu illa takawal lakuta. Nunan tanwin kan jadi mudhof dibuang, mudhof ilaih jalan mudhof dibuang. Kita kakudu nyiban mana suwiji sangka minu tawalilan mana defi. Berarti bacanya lisihatil waqfa, waqfi apa waqfu? Wakfi. Kenapa dibaca waqfi? Karena mudhof ilaih hukumnya jar. Karena mudhof ilaih hukumnya Jar. hukumnya jar. Setelah isfi'il yang dimajulkan, maka fa'ilnya berubah menjadi Naibul fa'il. naibul fa'il hukumnya apa? Rafa. Dasarnya?
Janubu maf'ulun nahi anfa'ili fi malahu kanila khairun nahi maf'ul disogan disongko fa'ile hingga lambu kumen majul fi'ile. Berarti dibaca apa ini? Suruton, surutin, apa surutun? Surutun. Kenapa dibaca surutun? Karena naibul fa'il punya rupa Fa'il ada berapa? 2. Apa saja? Fa'il dhamir. Setelah fi'il harus ada Fa'il. dasarnya. Wa bada fi'lin fa'ilun fa'il dohar wa wa'ila wa dhamirun bisatar badana fi'il ku fa'ilin dohirin ora dohir mongko fa'ilin domir. Yustaratu maklumnya apa? Yustaratu maklumnya Yashtarotu yastaritu. Mengerti wazan? yaftailu Istarata yastari. Coba tasrif istilahi istarata yastaritu. Ishtarata yashtaritu istiratun fawa mushtaritun wadaka mushtaratun ishtarit latashtarit. Misalkan saya ganti wazan syarrata. Syarrata yusharritu tashritun fawa musharritun wadaka musharratun syarrit latusharrit. Misalkan saya ganti wazan syarata. Syarata yusyaritu musyaratatun fawa musyaritun wadaka musyaratun syarrit latusharrit. Misalkan saya ganti wazan tasyarrata. Tasyarrata ya tasyarratu tasyarrutun fawa mutasyarritun wadaka mutasarratun tasyarrat latasyarrat. Insyarata. Insyarata yansyaritu insyiratun fawa munsyaritun wadaka munsyaratun insyarat. Tasyarata. Tasyarata ya tasyaratu tasyarutun fawa mutasyaritun wadaka mutasyaratun tasyarat latasyarrat. Istasyrata. Istasyrata yastasritu istisratun fawa mustasritun wadaka mustasratun istasrit latasyarrit. Sinnya istafala sabilu berfaedah. Mulia minta Dasarnya. Disini istifali damani Lidolamin saruratil liani Sila istifalun faedah Nukli faedah dadilanamu Jabamri Tasrif lugawi yastaritu. Yastaritu yastaritani yastarituna Tastaritu tastaritani yastaritna Tastaritu tastaritani tastarituna Tastaritina tastaritani tastaritna Astaritu nastaritu. Coba dimaknani, diterjemah sebisanya. Yustaratu mananya? Istaratu mananya apa? Mensyarat? Disyaratkan. Berarti kalau dimajulkan jadi Telah disyaratkan. 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 Terus lisihatil wakfi mananya apa? Maring, sahe, wakaf, terus tun, apa? Bira-bira, Syarat. syarat. Cukup sekian dari kami, Bang Suni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melancong ke luar negeri bukanlah perkara sulit. Kita tidak perlu melarung nasib dengan mengarungi samudra. Layaknya seorang cendekiawan muslim asal Maroko, Ibnu Battuta pada abad pertengahan. Kita juga tidak butuh biaya mahal seperti pelayaran Vasco da Gama yang harus menguras pundi-pundi kekayaan kerajaan Portugis. Pada saat ini, perjalanan ke luar negeri cukup mudah. Banyak orang sangat mendambakannya, namun hanya sebatas angan-angan saja. Tetapi santri harus punya tekad bulat untuk bisa mendunia, dan itu bisa kalian wujudkan. Seorang pemuda asal Lampung berdarah Jawa dan Sunda. Beliau adalah pendidik dan entrepreneur muda. Salah seorang penulis, master trainer sekaligus motivator muda Indonesia dari kalangan santri. Dimulai dari sekolah, kampus, organisasi, instalasi pemerintahan sampai di beberapa pondok pesantren di seluruh Indonesia. Dan yang luar biasa juga, beliau sudah mengelilingi 35 negara di 5 benua untuk mengisi dan mengikuti berbagai macam acara dan kegiatan atas nama santri. Beliaulah founder Santri Mendunia. Kita sambut Gus Muhammad Abdul Aziz Nawawi dalam acara seminar motivasi dan bedah buku dari Amsilati untuk dunia bersama Santri Mendunia. Cek 1 2. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cek ombak dulu semangatnya. Kalau saya bilang tepuk tangan 50 biasa aja, 70 semakin keras, 90 semakin keras, 100 semakin keras. Kalau saya bilang 200 berarti semangatnya semangat santri yang sukses di atas rata-rata. Ya. Kalau saya bilang 200 berarti, ya ingat ya, kalau saya bilang 200, teman-teman santri semuanya membayangkan hari ini, malam ini, kedatangan transferan 1 miliar ke rekening pribadinya. Ya, Masya Allah. Saya pengen tahu semangatnya, kalau saya bilang 200 berarti ekspresinya itu ekspresi bahagia banget. Oke, kita coba ya. Oke. Tepuk tangan 50 kecil, 70, oke 80, 90, 100, 150, 200. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, sangat luar biasa semangatnya karena sudah sangat semangat. Maka saya akan lanjutkan. Oke, sekarang silakan pegang pundak temannya di sebelah kanannya, pegang. Oke, jangan dipukul keras-keras. Oke, ikuti kata-kata saya. Ikuti, yang pertama adalah, hai sahabatku, hari ini kita akan belajar bersama, mengambil ilmu yang manfaat. Kamu jangan main-main ya. Kamu yang serius ya. Oke, sekarang balik ke kiri. Gantian ke temennya, pegang pundaknya. Hai sahabatku, terima kasih banyak ya. Udah ingetin saya. Iya, saya akan belajar sungguh-sungguh kok. Terima kasih ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buatnya semuanya. Next, lanjut. Next, lanjut.
Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya tadi panjang sekali, namanya Moh Abdul Aziz Nawawi, SPDI, MPD, CSTMI, CTN, NLP, CSH, ini CH, CPS. Alhamdulillah kakak sampai saat ini baru pulang ya, keliling dunia 2016, 2020 baru kembali ke Indonesia. Alhamdulillah. Next lanjut aja, ini kakak. Masya Allah, alhamdulillah ini sertifikasi kakak. Jadi kakak ini alhamdulillah banyak melakukan perjalanan di benua, di 5 benua, di Asia, Eropa dan Timur Tengah. Next saja, lanjut. Oke, ini karya kakak. Alhamdulillah kakak ini suka juga menulis buku. Nah, salah satu karyanya adalah dulu kakak waktu di Lirboyo menulis buku judulnya Jurus Jitu Dai Profesional. Ya. Lalu kemudian ini ada banyak. Lalu yang bestseller adalah ini yang pertama, cetakan pertama judulnya adalah Santri Mendunia. Dan ini adalah cetakan yang ke-9. Alhamdulillah sudah dibedah bukunya di Indonesia di banyak pesantren dan juga saat ini buku ini sudah nasional bestseller. Alhamdulillah, segera. Nah, next aja lanjutkan. Oke, nah oleh Allah kakak dikasih kesempatan untuk menjelajah bumi Allah yang begitu luas. Ternyata tidak hanya di Indonesia aja. Makanya kakak dikasih kesempatan, alhamdulillah oleh Allah untuk menjelajah bumi Allah yaitu di 35 negara, 5 benua dan 150 kota. Alhamdulillah, ya. Nah, next aja lanjutkan. Lanjut. Oke, nah, negara apa aja sih yang udah dikunjungi ya? Ada banyak, ada Paris, Belgia, Belanda, Liechtenstein, Luxembourg, Jerman, Swiss, Italia, Monaco, Andorra, Portugal, Afrika Utara, Italia, Jerman, Mesir, Sudan, Spanyol, Katalun. Ada banyak dan lain sebagainya ya. Nah, menariknya adalah kakak ini selama menjelajah bumi Allah, ya keliling dunia, kakak tidak berbayar. Jadi gratis. Pertanyaannya mau atau mau banget? Oke. Ingat ya, adik-adik semua ingat bahwa kakak ini dilahirkan sebagai anak orang desa, anak pedalaman. Kakak ini sebagai seorang santri, bahkan kakak nggak pegang uang serupiah pun nggak pegang uang waktu. Kakak mau berangkat keliling dunia ini, 0 rupiah. Teman kakak pegang pundaknya, kakak dipegang pundaknya, hei, kamu jangan mimpi terlalu tinggi-tinggi. Kamu mau ke Inggris, ke London, mau ke Rusia, mau ke Prancis, Belgia, Belanda, Jerman, Swiss, Arab Saudi, Timur Tengah, Eropa, Asia. Kamu nanti kalau terlalu tinggi impiannya, maka kamu nanti kalau stres gila siapa yang ngurusin? Itu kakak sempat dipegang pundaknya. Ingat, teman seperti itu adalah motivasi bagi kakak. Nah makanya kakak ya memotivasi teman kakak untuk kakak membuktikan ya bahwa kakak bisa sebagai seorang santri, anak desa, anak pedalaman juga bisa go internasional. Nah apa yang kakak lakukan ya banyak ya. Kak ngapain aja sih keliling dunia? Jadi kakak ini alhamdulillah sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 kakak melakukan perjalanan ya. Tidak hanya perjalanan ilmiah, intelektual, kakak menjadi pembicara ya internasional di banyak negara, di hadapan 30 negara. Juga ada simposium, ada volunteer, ada syiar dakwah ya. Jadi ngisi acara di masjid ya, di Eropa, di Belanda, di Jerman. Dan juga kakak melakukan ada pertukaran santri, pertukaran pelajar, pertukaran dosen. Dan juga ada yang terakhir kakak saat ini masih menjalani yaitu adalah bisnis ekspor. Maka santri juga harus go internasional. Siap? Oke, kakak tanya semuanya yang dari sana sampai ujung sana. Kalau kakak bilang siap, maka gerakan tangannya siap, gentakannya begini. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3, siap? Kalau kakak bilang, ini gerakan yang kedua, kalau kakak bilang tadi yang pertama siap, yang kedua bisa. Kalau kakak bilang bisa, maka gerakan hentakannya sama. Bisa? Bisa. 1, 2, 3, bisa? Siap? Bisa?
Kalau kakak bilang mau, maka hentakan tangannya begini. Mau, mau. Oke, kakak ulangi. Kakak ulangi. 1, 2, 3. Siap? Bisa? Mau? Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Next, lanjutkan. Oke, Kang, nggak percaya kalau kakak itu keliling dunia. Saya nggak percaya. Mana buktinya? Ini buktinya. Jadi kakak, kalau foto-foto ini adalah bonus ya. Jadi kakak melakukan perjalanan ke luar negeri adalah untuk bisnis, untuk dakwah, pendidikan. Kalau foto-foto itu adalah bonus aja. Makanya ini ya, waktu kakak di Belgia, Belanda, Jerman, Swiss, kakak pertama kali ke Perancis ya. Itu suasananya dingin. Kakak itu sempat pakai baju ketebalannya aja 9. Jadi saking dinginnya ya. Ini pakai kaos, jas, jaket sampai yang panjang sampai segini. Karena saking dinginnya ya di Eropa. Nah, terus kemudian next aja, ini foto-foto, lanjut saja. Next aja, ini perjalanan kakak. Oke, next. Terus aja, next. Kakak waktu itu ya di Swiss, alhamdulillah kakak juga di Swiss, karena Swiss ini tempat yang sangat mahal di dunia. Itu kalau naik ke atas ada gunung salju abadi. Ada 2, Mont Titlis dan Mont Pilatus namanya. Itu kalau ada hotel di atas bintang 5, ada juga bintang 0. Bintang 5 dan bintang 0 itu ada di sana. Harganya mahal. Satu malamnya aja kalau nginap 1 miliar. Ya. Nah, kakak waktu itu alhamdulillah. Jadi kakak itu waktu jalan karena untuk mau menuju ke gunung itu ya, ke gunung salju abadi yang enggak mencair, kakak naik tuh ya. Kan ada perjalanan yang pakai kereta gantung, ada juga yang kayak gini. Jadi kakak yang milih yang ekstrim, yang pengalaman yang luar biasa adalah naiknya begini. Jadi langsung nyampe, kakak tanya ke resepsionis, satu malamnya berapa? 1 miliar. Kakak keluar, lihat-lihat, survei, foto-foto, ini ada foto ya, kakak main-main salju gitu kan. Habis itu kakak pamit pulang, turun ke bawah. Karena kalau 1 miliar enggak ngangkat biayanya. Jadi kakak turun di bawah, ya ambil yang harganya murah aja. Karena kakak ini perjalanannya backpacker. Jadi backpacker ya. Nah, ini perjalanan kakak, next aja. Terus. Oke, kakak alhamdulillah waktu di Ka'bah Baitullah juga, next aja lanjut. Di Ka'bah Baitullah kakak berdoa, ya Allah, saya setelah keliling Asia, Timur Tengah, maka ya Allah saya ingin keliling benua Eropa. Nah, oleh Allah 1 bulan kemudian dikabulkan. Ya. Oke. Next aja lanjut, next aja terus. Oke, next aja. Oke, next. Terus aja. Oke, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Masya Allah. Jadi adik-adik semua ya, kakak ini tugasnya adalah membuktikan aja. Jadi nanti kalau adik-adik ini misalnya mau keliling dunia kak, seperti kakak, wah itu baru 5 negara, itu nanti goncangannya dari teman, dari keluarga, dari semua itu akan ada nanti. Nah kalau misalnya teman-teman kuat, adik-adik semua kuat nih dalam godaan tantangannya nanti, berarti sukses ya. Makanya kuncinya kayak kakak nih istiqomah. Sampai sekarang ya masih pengen terus. Insya Allah ini besok juga kakak akan berangkat lagi ke Kairo, Mesir, Sudan, sekaligus bulan puasa di sana. Nah itu kuncinya adalah istiqomah sampai sekarang. Kakak waktu awal 10 negara kakak telepon ayah kakak, ya halo assalamualaikum ayah, alhamdulillah sudah 10 negara. Jawabnya ayah saya apa? Iya nak, biasa aja. Telepon lagi, ayah alhamdulillah sudah 20 negara. Jawabannya apa? Iya nak, biasa aja ya. Terus kakak telepon lagi, halo ayah alhamdulillah sudah 30 negara. Oh iya nak, biasa aja ya. Sampai kakak waktu video call live langsung dari Menara Eiffel Prancis, ayah alhamdulillah sudah 35 negara. Oh iya nak, biasa aja ya. Dan sampai sekarang, jadi orang tua saya itu belum bangga. Jadi 35 negara, 5 benua itu biasa aja. Jadi setelah saya simpulkan bahwa nak, kamu belajarlah sungguh-sungguh. Jangan pernah berhenti untuk terus belajar dimanapun dan kapanpun dan sampai kamu meninggal dunia. Insya Allah, belajar.
Oke, next lanjut aja. Ini kakak waktu jadi pembicara di berbagai negara. Next aja lanjut. Lanjut saja. Lanjut saja. Next. Oke, lanjut saja. Di Indonesia kakak alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi pembicara ya di acara-acara besar, di hotel, di apartemen, pondok pesantren, lembaga-lembaga pemerintah. Allah dikasih kesempatan. Next aja lanjut. Oke, pertanyaannya, mengapa Anda hadir di sini? Jawabannya baca bareng-bareng 1 2 3 next. Baca bareng-bareng. Allah akan memudahkan HR Muslim. Masya Allah ya. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Masya Allah. Oke, kita belum masuk materi, masih awal pembukaan. Next aja lanjut. Oke, siapa yang mau sukses di atas rata-rata angkat tangan katakan saya. Sukses di atas rata-rata semuanya. Insya Allah. Oke cukup, turunkan. Siapa yang mau sukses jadi santri Go Internasional angkat tangan katakan saya. Masya Allah, turunkan. Oke, jangan ragu ya. Kalau ditanya pengen sukses di atas rata-rata, nggak boleh. Misalnya saya begini nggak bakal sukses. Saya gerakan tangan mempengaruhi. Jadi yang sukses, yang siap sukses adalah gerakannya memang benar-benar totalitas seperti ini. Siap? Bisa? Siap? Bisa? Mau? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Next, lanjutkan. Oke, saya tanya, spirit santri jawabannya adalah saya bisa, Anda bisa, kita luar biasa. Oke, kita coba. Spirit santri, saya bisa. Pakai gerakan, sekali lagi. Spirit santri. Oke, next aja lanjutkan. Oke, mengikuti semua materi dengan semangat. Semangat adalah gerakannya seperti ini. Semangat, tarik tangan, angkat semua tangannya ke atas. Semangat, fokus, happy. Oke, 1 2 3. 1 2 3, semangat. Fokus. Ulangi lagi, 1 2 3. Oke, Oke, kita belum mulai. Saya tanya lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Jawabannya adalah alhamdulillah, luar biasa. Gerakannya alhamdulillah, luar biasa. Sehat, semangat, dahsyat. Oke, kita coba. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, semangat, dahsyat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Next, lanjut. Next. Oke, kakak pengen lihat teman-teman semua bisa berbahagia, keep smile. Coba senyum ke sebelah kanan semuanya. Ke temannya sebelah kanan, kasih senyuman terbaik. Semuanya kasih senyuman terbaik, temannya sebelah kanan. Oke, gantian ke sebelah kiri, senyum, kasih ke temannya. Oke, next aja, lanjut saja kan. Next. Oke, semuanya angkat tangan yang kanan, atas yang tangan kanan angkat semuanya pegang. Oke, telunjuknya begini, ikut cara menghitung ya. 1 itu pakai nada set. Ini lihat. 1 itu oke, semuanya ikuti ya. 1 set. 2 set. 3 set. 4 set. 5 set. 6 set. 7 set. 8 set. 9 set. Oke, belum mulai. Oke, yang kiri. Sekarang yang kiri angkat semuanya. Mulai menghitung. 1 set. 2 set. 3 set. 4 set. 5 set. 6 set. 7 set. 8 set. 9 set. Aduh. Salah. Ini kalau berdiri nggak bisa ya? Nggak boleh ya? Berdiri. Oke, semuanya bisa berdiri, semuanya sebentar. Oke, kita coba dulu. Semuanya, Masya Allah. Semuanya, Masya Allah. Semuanya. Oke, sekarang
kita semuanya kaki yang kanan kita mulai menghitung. Oke, 1, 2, 3, 1, set, 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 2, set, set, 3, set, set, 4, set, 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 5, set, 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 6, set, 7, set, set, 8, set, 9, set. Oke, yang sebelah kiri kita coba. 1, set, 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 2, set, set, 3, set, set, 4, set, 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 5, set, 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 6, set, 7, set, set, 8, set, 9, set. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya. Turun kembali. Oke, next, lanjut. Oke. Next, lanjut saja. Alas. Oke, kita baru akan memulai materinya. Adik-adik semuanya, bahwa di seluruh muka bumi, di berbagai negara, juga termasuk Indonesia, kita, saya, dan juga yang ada di atas panggung semua, pada dasarnya kita semua ini ya lagi meninggalkan jejak rekam. 3 jejak rekam kata. Yang pertama jejak rekam kata, yang kedua jejak rekam pikiran, dan yang ketiga adalah jejak rekam tindakan. Oke, kita ulangi. Jejak rekam kata ada 3. Yang pertama jejak rekam apa? Yang kedua, yang ketiga. Oke, kalau kata-kata itu berarti kakak ini punya motivasi. Bagaimana kalau ada anak belajar dari kecil sampai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kalau punya ilmu, kalau nggak disampaikan lagi itu zolim, ya nggak boleh. Jadi kalau punya ilmu ya ditaruh di kepala, ya lama-lama membusuk, dia hilang, sayang, nggak berkah ilmunya. Maka caranya bagaimana? Harus diamalkan. Makanya kakak punya motivasi bagaimana bisa menyampaikan materi kakak di hadapan tidak hanya ratusan ribuan tapi juta. Siap? Siap? Bisa? Mau? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jejak rekam pikiran. Jadi kalau misalnya nih adik-adik semua, dari atas bawah semuanya, kalau udah punya ilmu, ya sekolah, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu nanti sayang kalau ilmu kita tidak dituangkan ke dalam sebuah karya, jadi menulis buku. Makanya kakak menulis, kakak itu punya motivasi bagaimana bisa menulis melebihi usia kakak. Jadi kalau misalnya kakak masih usia 27 tahun, berarti karyanya harus di atasnya. Nanti kalau kakak usia 40 tahun, maka karya kakak harus di atasnya 45. Nanti kalau kakak usianya 60 tahun, maka karyanya harus 70 begitu. Oke, siap? Bisa? Mau? Oke, yang ketiga adalah jejak rekam tindakan. Nanti adik-adik semua ini insya Allah dari Pondok Pesantren Darul Pahala Amsilati semuanya yang hadir pada malam hari ini disaksikan oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala semuanya sukses. Oke. Karena apa? Kalau orang udah sukses bisa membantu banyak orang. Ingat ya, bahwa penduduk di Indonesia ada berapa jumlahnya? 200 berapa? Anggap saja 65 juta jiwa. Jadi sangat banyak. Nanti insya Allah kalau nanti udah sukses bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Next aja, lanjut. Next. Oke, boleh dibaca bareng-bareng 1, 2, 3. Oke, hasil survei dari Harvard University, oke. Oke, 27% tidak punya impian yang jelas dalam hidupnya, oke. Oke, ingat bahwa di dunia ini hanya 3% manusia, kita diantaranya mempunyai impian yang jelas dan mereka menuliskan impian mereka tersebut. Nah, kalau adik-adik semua nih sekarang ya, makanya ini karena tidak memegang pulpen dan kertas, maka strateginya adalah coba angkat tangan yang kanan 5 seperti ini, angkat boleh? Yang kanan aja, next 5, oke. Oke, 5 impian terbesar. Saya bukan karena, jadi adik-adik punya impian tapi jangan karena paksaan orang tua, bukan karena paksaan lingkungan, tapi memang benar-benar ini impian saya. Oke, 5 sekarang sebutkan, silahkan pelan-pelan sebutkan 5 impiannya. Oke, 1, silahkan, 1, 2, 3.
2 silahkan. Oke, 3 silahkan. Oke, 4 silahkan. 5 silahkan. Ingat bahwa malam hari ini kita disaksikan ya oleh malaikat, oleh Allah. Jadi kita yakin bahwa dari kelima impian ini akan terkabulkan. Oke, sekarang dari 5 impian tersebut silahkan dihapus yang enggak penting. Sisakan 2 yang penting. Oke, silahkan. 2 yang penting. Oke, sekarang sebutkan 1, 2, 3, bacakan 2 itu silahkan. 1, 2, 3. Oke, sekarang sisakan 1. Sekarang pilih 1 impian paling besar dan ini betul-betul impian dari hati yang paling dalam dan tidak ada unsur paksaan apapun dan bisa mengubah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, Indonesia dan dunia. Oke, silahkan sebutkan 1 impian tersebut dengan suara lantang. 1, 2, ingat impian yang paling 3. Oke, luar biasa ya. Oke, next aja lanjut. Oke, sekarang tangannya semuanya angkat, taruh di dada, taruh di sini, di atas sini, silakan. Oke, lanjut next. Oke, sekarang baca bareng-bareng 1, 2, 3 dengan sebutkan namanya masing-masing. Saya yakin dan percaya sudah mencapai impiannya dan saya akan capai pada tanggal, silahkan sebutkan tanggalnya, silahkan, gak apa-apa, gratis, gak berbayar, silahkan sebutkan saja atau bahkan lebih cepat dari itu. Masya Allah, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Next aja lagi. Oke, ingat ya bahwa dulu kakak juga sama adik-adik, kakak ini punya impian banyak sekali. Kakak waktu mau keluar negeri aja kakak sempat taruh tulisan kakak di lemari kakak. Wahai, next aja lanjut. Wahai saudara Moh Abdul Aziz Nawawi, hukumnya wajib keliling dunia. Maka kakak ditandatangani waktu itu. Ya, jadi bahkan pakai tanggal. Kakak selalu menulis ya. Makanya kakak kasih di lemari setiap hari. Jadi doa masuk ke alam sadar kakak. Akhirnya kakak dalam waktu singkat ternyata terkabulkan. Jadi kakak bisa keliling Asia, Timur Tengah, Eropa itu karena impian kakak didetailkan. Atau bahasa mudahnya adalah kalau punya impian yang besar adik-adik itu harus dipecah-pecah. Misalnya contoh kakak pengen jadi profesor, jadi guru besar. Mudah-mudahan doanya dari Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati dikabulkan. Amin, insyaallah. Nah, kalau punya ingin jadi guru besar, jadi seorang profesor, maka dipecah-pecah jadi kecil. Sekarang lagi mondok, sekarang lagi sekolah, lagi kuliah, S1, S2, S3, ya. Habis S3 nanti baru jadi profesor. Itu pun banyak banget tugasnya. Saat ini kakak sebagai asisten profesor. Itu kakak tugasnya banyak banget. Pertama kakak harus menulis 1 bulan 4 buku. Lalu kemudian menulis itu pun bahasa Inggris yang terindeks Scopus dan Thomson. Lalu kemudian belum lagi penelitian, riset antar negara, belum lagi pengabdian dan masih banyak lagi. Jadi kakak mengumpulkan namanya poin sampai sekitar 1000-an ya. Itu bisa nanti jadi guru besar. Jadi banyak yang harus dilakukan. Next aja lanjut. Next keluar. Oke. Nah, oke. Adik-adik semuanya nih masih usianya mungkin ada yang 22 tahun, angkat tangan, ada 22 tahun? Ada? Oke, ada ya. Oke. 23 tahun ada? Oh, oke, 25 tahun, 25 tahun ada? Oke, ada ya. Oke. Ingat ya bahwa nih kakak kasih tahu nih ya. Banyak orang sukses di luaran sana itu ternyata hidupnya disetting, didesain. Nih, kakak waktu kecil sampai sekarang juga masih mendesain diri kakak agar bisa sukses dunia dan akhirat. Caranya gimana? Kakak dari kecil ya didesain usia saja 1 sampai 20 adalah di mana adik-adik fokus belajar. Sungguh-sungguh. Kalau di negara maju ya 1 sampai 20 itu belajarnya totalitas. Bahkan handphone pun tidak pernah menggunakan.
Dilarang karena waktu usia 1 sampai 20 adalah IQ, di mana waktunya sangat jenius ketika kita gunakan untuk kebaikan, menghafal, membaca sebanyak-banyaknya. Maka dia semakin cerdas, semakin IQ-nya semakin bertambah. Ya, itu 1 sampai 20. Ingat ya, 20 sampai 25 adalah fase di mana nanti adik-adik sudah beda lagi. Selain juga belajar sungguh-sungguh, juga adik-adik mulai banyak ketemu orang, ketemu relasi, berorganisasi, ketemu banyak disiplin ilmu. Ingat, 20 sampai 25 tahun. Ya, 25 sampai 30 tahun nanti ini adik-adik semua yang usia 25-30 fase di mana adik-adik pengabdian, mengabdi, kalau bahasa Arabnya hidmah kepada kiai, kepada pondok pesantren, hidmah kepada profesor, hidmah kepada seorang direktur, bos, atau hidmah juga di lembaga apapun. Ya, selagi orang yang kita rujuk, ya, saya kepada guru besar bilang kepada saya, kamu harus lebih sukses di atas saya. Masya Allah, ya, harus lebih sukses di atas saya. Jadi profesor gitu. Kalau sudah usia 30 sampai 35 adalah fase di mana nanti adik-adik semua ketemu jati dirinya. Oh iya, ternyata saya adalah seorang arsitektur. Oh iya, ternyata saya adalah seorang agama, seorang ulama. Oh iya, saya seorang hafizoh. Itu nanti ketemunya di sana. Walaupun sekarang lagi mencari terus, ya, belajar terus sampai meninggal dunia. Nah, kalau usia 40, 45, 50 fase di mana adik-adik semua menikmati indahnya dunia dan akhirat, tentunya nanti ke sana. Dan itu adalah kalau misalnya nggak sukses nih, ya, itu dipertanyakan waktu mudanya ngapain aja. Apakah dia rebahan terus, males, ngantukan, pokoknya nggak mau belajar dan nggak mau baca, nggak mau cari teman. Nah, itu dipertanyakan waktu mudanya. Ingat ya, makanya sekarang manfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Next aja, lanjutkan. Oke, mengapa banyak orang yang gagal, nggak sukses, Kak? Nah, ini pertama, karena nggak yakin. Ingat ya, bahwa orang yang nggak yakin bahwa saya, misalnya nggak yakin jadi guru besar, ya dia nggak bakal jadi. Makanya adik-adik semua nih harus yakin. Tadi saya nggak tahu impiannya apa, satu impian terbesarnya apa saya nggak tahu, tapi yang pasti adik-adik semua ya, impian pada malam hari ini itu akan membuktikan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu akan terkabulkan. Amin. Oke, yang kedua ini banyak sekali saya nggak bisa bacakan. Ya, ada malas, terus kemudian banyak rencana tanpa eksekusi dan masih banyak lagi. Kenapa kita gagal? Gitu ya. Next aja, lanjutkan. Lanjut saja. Nah, sukses. Oke, baca bareng-bareng 1 2 3 menjadi. Oke, di dunia dimanapun sama, di Indonesia sama, bahwa kita semua sekarang ada orang yang fokus pada bidang akademik. Akademik itu apa? Akademik itu ada orang yang fokusnya itu sekolah terus. TK, SD, SMP, S1, S2, S3, ya, S3 dalam negeri dan luar negeri. Puncak tertingginya di bidang akademik adalah menjadi seorang profesor, jadi guru besar. Di atas guru besar nggak ada lagi. Oke, yang kedua di bidang birokrasi. Nah, birokrasi itu ada nanti nggak tahu ya, dari adik-adik pengen jadi camat, jadi bupati, atau jadi gubernur, atau jadi menteri. Puncak tertingginya adalah menjadi seorang presiden. Oke, yang ketiga pengusaha. Nah, pengusaha itu yang sukses itu adalah yang punya brand, yang punya produk, yang punya perusahaan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Kebayangkan kalau misalnya ada di antara kita semua yang hadir ini punya perusahaan di Swiss misalnya. Masya Allah. Nanti kalau ada kita yang mau keluar ke Swiss, Kang, mampir ya ke Swiss ya. Saya ada perusahaan di sana di lantai 20 ya. Jadi luar biasa sukses. Jadi itu bisa masuk kategorinya ya. Nah, lalu kemudian ternyata ada orang yang ingin sukses di bidang agama. Nah, di bidang agama ini ya jadi ustadz, jadi ulama. Di atas ulama tidak ada lagi. Gak boleh ngaku nabi. Karena nabi sudah ditutup oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu. Oke, ada lagi orang yang sukses ternyata dia di bidang CEO, penemu-penemu, pencipta aplikasi dan lain sebagainya. Saya nggak tahu nih dari semua yang hadir ya semuanya, apakah
di bidang akademisi, birokrasi, pengusaha, agama, sio dan lain sebagainya. Oke, saya tanya, siapa yang ingin sukses jadi seorang pengusaha angkat tangan, katakan saya. Oh, masih banyak ya. Masya Allah, 50%. Siapa yang ingin sukses di bidang agama, jadi ulama, hafiz-hafizah? Masya Allah, 90% ya. Oke, next aja lanjutkan. Oke, ini impian kakak. Jadi kakak ini pengen keliling dunia. Ingat, pertama kakak ini pengen keliling dunia melebihi usia kakak. Yang kedua, menjadi pembicara di hadapan tidak hanya ribuan tapi jutaan orang. Yang ketiga, menulis buku atau jurnal melebihi usia kakak. Lalu kemudian tentu kakak pengen juga jadi guru besar dan pengusaha. Adapun kalau dipanggil ulama itu kita kembalikan kepada masyarakatnya ya. Oke, next lanjut saja. Oke, hancurkan kebiasaan lama semuanya. Oke, silakan diangkat tangannya, pegang keluar semuanya. 1, 2, 3. Oke, silakan. Dikeluarkan energi negatif semua keluarkan. Oke. Yang malas-malas semuanya keluar. Semuanya. Oke, Oke, tumbuhkan kebiasaan baru seperti teman-teman, adik-adik semua memanjat pohon. Oke, 1, 2, 3. Oke, semangat semuanya, tangannya gerak. Oke, seperti Oke, gerakan ini ada berjuang keras. Oke, semuanya tangannya semuanya digerakkan ke atas. 1, 2, 3. Oke, yang kanan diangkat. Oke, yang terakhir nikmati prosesnya. Oke, sekarang yang ke kanan seperti mendayung 3 kali. 1, 2, 3. 1, oke. 2, oke. 3, oke. Ke sebelah kiri gerakannya 1, 2, 3. Nikmati prosesnya. Oke, next aja lanjut. Nah, sukses sesuai dengan kapasitas. Ingat, next aja lanjut. Oke, kapasitasnya apa aja? Ingat bahwa yang pertama adalah yang paling utama. Sukses itu ternyata ditentukan oleh akhlak kita, attitude, sikap. Jadi ternyata di luar negeri juga sama. Jadi menerapkan yang pertama bukan ilmu pengetahuan, tetapi adalah etika, akhlak ya. Kalau mau sukses utamakan akhlak. Akhlak yang mendunia. Ya, jadi bukan ilmu. Yang kedua baru namanya knowledge, pengetahuan. Belajar, apapun itu, disiplin ilmu banyak sekali. Oke, terus kemudian skill, kemampuannya. Ya, silahkan mau jadi pengusaha dan sebagainya. Habit jadi kebiasaan. Ya, dari skill yang kita punya jadi habit kebiasaan. Lalu kemudian juga ada effort, usaha yang maksimal, totalitas. Next aja lanjutkan. Masih banyak. Oke, semua baca bareng-bareng 1, 2, 3. Oke, semua taruh tangannya di atas sini. Oke, dada silahkan. 1, 2, 3. Alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena engkau, aku sebagai orang yang disiplin. Oke, yang kedua, alhamdulillah aku bersyukur padamu ya Allah, ikan aku sebagai orang komitmen. Alhamdulillah aku bersyukur padamu ya Allah, bersegera. Alhamdulillah aku bersyukur padamu ya Allah, bersemangat. Oke, selanjutnya alhamdulillah aku bersyukur padamu ya Allah. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Next, lanjut aja. You are strong then you think. Oke, next aja, lanjut aja. Next. Oke, ini ternyata adik-adik semua, sekarang ini adalah kita posisi berada di era industri tidak 4.0, tapi sudah masuk ke era 5.0. Itu era apa, Kang? Nah, itu adalah era di mana teknologi itu seperti tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Semuanya serba praktis dan cepat, instan. Jadi kalau misalnya bangun dari tidur gitu ya, itu sudah ada namanya pemesanan online. Kita pesan sepatu, yang ngantarkan bukan manusia, tapi drone lewat jendela masuk. Dia mengantarkan barang kita. Terus kemudian kalau pengen jus tinggal klik, dia bilang jus apel misalnya, dia nanti keluar, dia akan ini buat sendiri. Lalu kemudian kalau misalnya mau berangkat ke kampus, ke pondok pesantren misalnya, itu kalau jam 8, ya jam 8 datang di depan rumah. Ya, terus kemudian dia kalau misalnya mau beli barang-barang semua tinggal pakai chip. Semuanya terkoneksi, terintegrasi dengan kampus, dengan swalayan, dengan apapun tempat-tempat di sana di negara maju itu sudah diterapkan. Di Indonesia masih belum, kita masih terpisah.
Masih seperti ada handphone, baru ada proyektor seperti ini, masih terpisah. Belum menyatu ya dengan diri kita. Nanti kalau kita sekarang eranya 4.0 menuju era 5.0. Bagaimana teman-teman santri, siap? Oke, saya coba lagi gerakannya, siap? Bisa? Mau? Oke, next aja, lanjutkan. Oke, lanjut saja. Oke, lanjut saja. Oke, ini adik-adik semua, kakak selama keliling dunia di 35 negara 5 benua, apa yang kakak pelajari? Ternyata di Eropa, di anak-anak barat di sana, itu kenapa berpikirnya maju? Karena juga sama, mereka juga menerapkan yang pertama etika. Etika itu nomor pertama. Maka akhlak itu nomor pertama ya, prinsip dasar dalam kehidupan. Yang kedua adalah tepat waktu, on time, tepat waktu. Dulu kakak waktu perjanjian ya, kakak waktu mau ke Belanda ketemu pengusaha. Jadi kakak sudah email nih. Email, kemudian udah janjian nih. Mau teken kontrak MOU ya. Nominalnya besar ya, 1 miliar. Terus kemudian kakak waktu itu hanya terlambat 5 menit. Kakak disuruh minum, setelah minum silahkan. Tapi kakak nggak diterima. Kenapa? Karena waktu itu kan luas sekali perusahaannya. Jadi kakak muter-muter terlambat 5 menit. Kata bosnya dia bilang, direkturnya bilang bahwa I'm sorry. Jadi dia minta maaf, saya tidak bisa bisnis sama kamu karena you are come late 5 minutes. Kamu terlambat 5 menit. Jadi kalau di negara maju di sana, itu kalau misalnya terlambat saja 5 menit, itu nggak ada ampun. Bisnis 1 miliar tidak jadi, gagal ya. Kenapa? Karena terlambat. Maka waktu itu sangat berharga di negara maju. Orang yang kakak hampir nggak pulang di Perancis, orang yang kerja kan di sana itu ada namanya kerja paruh waktu. Itu nganterin makanan aja dalam 1 minggu itu 2 jam, 1 bulan 4 kali, 4 hari, 1 minggu 2 jam. Itu gajiannya 40 juta. Kalau potong rambut itu lebih mahal lagi. Ya, potong rambut itu bisa 60 juta. Apalagi misalnya kursus, bisa bahasa Cina atau Jepang atau bahasa Indonesia, itu gajiannya besar, bisa 80 juta. Kakak sempat waktu itu digoda sama teman kakak, kamu nggak usah pulang, sudah di Perancis tinggal lama aja di sini. Karena kakak waktu itu memilih keputusan yang di luar, apa istilahnya teman kakak memilih bahwa saya harus pulang ke Indonesia karena saya mencintai Indonesia. Alhamdulillah pulang kan ke Indonesia. Oke, nah kalau orang nggak disiplin, nggak tepat waktu, ingat orang yang nggak disiplin di sana itu kenapa ditolak? Itu karena meruntuhkan sistem yang lain. Kalau orang nggak disiplin, dia pasti nih selanjutnya nih ada tepat waktu, pasti dia nggak jujur orangnya, pasti dia nggak bertanggung jawab, pasti dia nggak hormat pada aturan, pasti dia orangnya nggak kerja keras, pasti orangnya pokoknya nggak mencintai pekerjaannya, nggak totalitas. Kalau kerja sama-sama dia dalam hal bisnis pasti nanti barangnya dikurangin. Itu karena apa? Karena tidak tepat waktu. Maka penting banget dalam kita pun sama, dalam kehidupan kita di pondok pesantren, tepat waktu nomor pertama diutamakan. Oke, siap tepat waktu? Oke, sekali lagi siap? Bisa? Mau? Oke, next aja lanjutkan. Oke, sekarang siapa yang ingin sukses, yang ingin mental blocknya dihilangkan? Jadi kalau misal kak, saya ini kayaknya males kak, saya ini kayaknya kurang percaya diri. Oke, ini ada 2, saya akan bacakan dulu. Ini mental block yang menghambat kesuksesan. Selama ini kenapa saya hafalannya kurang lancar? Selama ini kenapa saya belajar kok kayak gini-gini aja? Selama ini kok saya kalau pulang kok nggak bersemangat? Kalau aktivitas ibadah kurang bersemangat, males, terus ngantukan. Nah gimana kak biar bisa sukses, bisa berhasil? Ingat bahwa mental block yang ada pada diri kita itu sekarang ada berapa? Saya nggak tahu. Sekarang silahkan dari atas, bawah semuanya. Ini ada namanya mental block, itu terbagi menjadi 2, internal dan eksternal. Oke, kalau di dalam internal itu di dalam diri kita. Kak, saya kayaknya grogi banget nih kalau mau tampil. Terus kemudian takut gagal, gugup, malu, tidak percaya diri, stres, blank, trauma, terlalu perfeksionis, kurang persiapan. Itu internal. Oke, itu bisa dihilangkan. Oke, bagaimana? Siap? Bisa? Mau? Oke, kak, saya kayaknya
kalau tampil tuh suka diejek sama teman-teman, dibully. Terus kemudian ada kayaknya kalau disurakin tuh kayaknya nggak berani deh tampil gitu. Atau mungkin banyak masa, wah kalau banyak masa saya kayaknya nggak berani tampil Kak gitu. Atau mungkin, wah kayaknya ada orang-orang hebat nih, saya kayaknya minder deh, saya mah anak desa, anak pedalaman, saya mah santri biasa gitu. Ingat bahwa itu adalah mental block yang menghambat adik-adik semua untuk menuju kepada kesuksesan. Oke, saya membutuhkan 2 orang untuk menjadi volunteer untuk bisa naik ke panggung atau saya turun tangga nggak bisa ya? Gimana ya caranya ya? Soalnya ini butuh terapi. Bagaimana? Oh iya, bisa ke sana. Oh iya, silahkan 2 orang yang ingin sukses maju. Siapa? Silahkan. 1. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Ayo 1 orang lagi, silahkan. Oh Masya Allah. Boleh, bertiga boleh. Naiknya mana? Atau saya turun ya? Bagaimana? Oh iya. Oh ada 3, enggak apa-apa, 3 orang ya. Naik ke panggung sana sini. Oke. Oke. Oh mic-nya ada 1 ya? Mic-nya 1 ya? Mic-nya ada 1 atau 2? Silahkan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafda Zaidani Al-Falaki. Saya berasal dari Bondowoso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, cara memperkenalkan diri yang baik dan benar adalah, hai teman-teman semuanya. Bisa? Hai teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya siapa namanya? Zidan. Oke, bisa? Coba 1, 2, 3. Hai teman-teman. Oke. Oh, Hai maju. teman-teman semuanya. Kurang semangat. Kalau saya bilang semangat. Bisa? Santri Amsilati semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Perkenalkan, nama saya Zidan. Siapa? Zidan. Oke, semuanya bilang halo Zidan. Assalamualaikum. Halo. Oke, syukran. Oke, ganti. Kang, perkenalkan di sini. Oh, maju ke sini. Maju sini. Maju ke tengah, ke sini. Antum sini. Oh, 4 orang. Antum perkenalkan. Mana? Mic-nya mana? Mic-nya. Mic satunya. Nah, antum perkenalkan silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Ridho dari Semarang. Panggilannya siapa? Zainul. Oke, semuanya. Halo Kak Jainun. Halo Kak Zainul. Oke, semua angkat tangan. Makasih. Lanjut. Hai. Oke. Silahkan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ekspresi. Ingat ya bahwa gerakan tangan ini ketika gerakan, ingat kata-kata hanya 7%, intonasi 38%. Ini namanya fisiologi. Fisiologi itu gerakan. Gerakan itu 53%. Jadi pengaruhnya fisiologi gerakan ini sangat berpengaruh luar biasa. Maka coba gerakan. Hai teman-teman semua. Perkenalkan. Nama saya. Siapa namanya? Udah tahu semua, Pak. Oh iya, namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Muhammad Bayu Mulyana, boleh dipanggil Bayu Tampan. Bayu Tampan. Oke, halo semua. Halo Kak Bayu. Oke.
Next lanjut, makasih syukran. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tujuan saya ini ingin menjadi orang yang sukses, saya ingin memperkenalkan diri saya pada antum-antum semuanya, oke? Nama saya Muhammad Jalil Mahali, berasal dari Madura, bisa dipanggil Mahali. Oke, cukup sekian. Tapi bisa dipraktikkan. Oke, sekarang terima syukran kasir. Oke, Ustaz, sorry, ambil. Oke, sekarang praktek baris, ngadep ke sana, semuanya ngadep. Oke. Ingat ya, ini kita akan menghilangkan mental block yang ada pada diri kita. Ini semuanya, wah kak saya malas, kak saya ngantukan, kak saya kurang sehat, kak semuanya. Pokoknya akan hilang semuanya. Siap? Bisa? Mau? Oke, tepuk tangan dong buatnya semuanya. Oke, sekarang kita akan terapi. Semuanya akan diterapi dan terapi ini bisa bermanfaat. Adik-adik silahkan pakai untuk kehidupan sehari-hari. Ya bisa. Terapi ini bisa digunakan untuk diri sendiri atau ini sama ini menterapi. Bisa menterapi temannya atau bisa menterapi adiknya, keluarganya atau juga sahabatnya. Pokoknya semua orang bisa diterapi dengan terapi ini. Namanya terapinya EFT, Emotional Freedom Technique. Next aja lanjut. Coba ada nggak? Next lanjut kan? Next. Oke. Oh, oke. Sebelumnya saja. Sebelumnya. Oke. Ingat ya, ini adik-adik semua praktek, semuanya jangan ketinggalan. Ini sekarang posisinya tenang, semuanya posisi duduknya nyaman. Coba posisi nyaman duduknya gimana? Silahkan. Duduknya nyaman di semuanya. Duduknya harus tenang, enak gitu. Oke. Sekarang semua barang-barang magnet yang ada pada diri kita kayak jam tangan, kacamata, cincin, kalau anting nggak apa-apa ya, cincin dan lain sebagainya itu dilepaskan karena dia nggak bisa berpengaruh kalau masih dipakai. Sekarang silahkan dilepaskan dulu. Ada jam tangan, dilepaskan dulu jam tangannya sementara saja, sementara, nanti kita selesai terapi pakai lagi. Jam tangannya dilepaskan. Oke, jam tangannya dilepaskan, cincin silahkan dilepas, kacamata dia nggak akan berfungsi ya, terapinya nggak akan berpengaruh buat diri kita kalau masih ada yang melekat pada tubuh kita. Oke, gerakannya seperti ini. Yang pertama silahkan tangan yang kiri diangkat. Oke, turunkan lagi. Oke, sekarang tarik napas dulu. Oke, 1, hitungan 3. Tarik napas caranya gimana? Caranya adalah lewat mulut. Lewat hidung, maaf. Lewat hidung, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Sebut nama Allah. Allah. Oke, semuanya ya, tarik napas. 1, 2, 3. Oke, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Allah. Oke, sudah ya? Oke. Karena kita muslim, maka doa kita adalah bersama-sama ya. Karena kita mau niat nih, mau menghilangkan nih mental block. Kok kenapa sih saya kok nggak berhasil nih ngapal Quran atau apapun itu karena ada mental block yang ada pada diri kita dan harus kita hilangkan, harus kita hancurkan. Ya, oke, kita harus yakin bahwa ini akan hilang gitu kan. Nah, oke, sekarang karena kita muslim baca surat Fatihah. Yuk kita bareng-bareng baca surat Fatihah. Al-Fatihah, yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pegang mic.
mau ngomong ya. Bantu pegang bisa. Oke, sekarang tangannya coba angkat yang gini, semuanya gini angkat, 1, 2, 3 pelan-pelan, oke. Posisi tenang, semua barang-barang magnet dilepaskan. Oke, sekarang, oke, pelan. Taruhnya, iya, bikin taruh. Magnet. Oke, magnet ya. Oke, sebentar. Oke, semuanya lihat tangan kakak. Oke, kakak lihat, ini ada tangan bagian sini. Di pergelangan tangan yang bagian sini, ya semuanya bisa kelihatan. Ini kita pakai bukan 3 tapi 4. Terapinya pakai ketukan ini, pakai 4 jari ya. Diketuk ini semuanya. Oke, kita hitung sampai 7. Uji coba dulu. Yuk. Bukan, cara menghitungnya diketuk-ketuk semuanya. Yuk silakan. 1, 2, semuanya. 3, pelan-pelan. 4, 5, 6, 7. Oke, ingat bahwa terapi ini pertama bukan pakai hitungannya, nanti jangan diucapkan, tapi nanti ada kata-katanya. Oke, sekarang kita ikuti gerakannya. Yang pertama ini, yang kedua bagian ini di atas sini sama, di atas dada, sini, ya di bagian sini. Anda tahu nggak ini apa? Tapi ingat yang tangan kanan, tangan kanan, terus kemudian taruh ketuk-ketuk di sini. Di atas dada ya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketuk-ketuk ya, pakai 4 jari ya. Oke, sekarang kita pindah lagi. Setelah ini kita pindah ke, bukan, kita pindah angkat pecinya. Angkat. Oke, ingat ya, bahwa kita ketuk yang bagian pas banget di titik-titik kepala, tengah kepala. Coba silakan rasakan ini yang bagian tengah kepala. Oke, kita hitung 1, ketuk-ketuk, silakan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang kita pakai peci lagi. Oke, sekarang kita pindah ke bagian ini. Jidat di atas sini, tengah, pas di tengahnya, tengah-tengah ya, alis di sini. Oke, kita hitung, semuanya menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang pindah ke bagian sebelah mata, yang sebelah kanan, diketuk ya. Oke, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pindah di bawah mata sebelah kanan di sini diketuk. Oke, kita coba. Oke, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita pindah ke bagian apa namanya? Kumis. Oke, kumisnya diketuk-ketuk, hitung di bawah hidung. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lanjut di sini di dagu, Oke, silahkan lanjut hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita pindah ke bagian ini. Di bagian sebelah kiri kita dipukul. Oke, hitung 1, 2, 3 dipukul-pukul ya. 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang bagian terakhir semuanya lihat. Ini bagian di sini. Oke, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kata-katanya ikuti kata-kata kakak ya. Sekarang mulai dari kembali lagi ke awal. Ya Allah, hari ini saya sebutkan apa problemnya, silahkan semuanya, silahkan. Misalnya kak, saya lagi males, saya kurang percaya diri, saya kurang sehat. Udah sebutkan saja nggak apa-apa. Di dalam hati disebutkannya. Oke, lanjut kata-katanya. Ya Allah,
ikuti kata-katanya, ya Allah, saya silahkan ingin percaya diri, silahkan sebutkan saja titik-titik sesuai dengan keinginan kita. Oke, lanjut kata-katanya, ya Allah, saya berserah diri kepadamu. Nah, itu silahkan nanti prakteknya tadi lanjut ke bagian sini, lalu kemudian ke sini. Silahkan nanti bagian sini ngucap, ya Allah saya hari ini kayaknya malas ya Allah. Ya Allah saya pengen semangat terus ya Allah belajar. Ya Allah saya berserah diri kepadamu. Nanti lanjutkan silahkan. Lanjutkan. Ya Allah saya hari ini kurang percaya diri. Ya Allah saya pengen tampil maksimal. Ya Allah saya berserah diri kepadamu. Terus kemudian sini ditutup ya. Oke, sekarang kita akhiri. Kita semuanya taruh di sini di paha semuanya, taruh tangannya. Oke, kita tarik napasnya semuanya 1 2 3. Lewat hidung. Tarik pelan-pelan, semuanya keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Allah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Insyaallah, terima kasih banyak. Terima kasih. Insyaallah berkah insyaallah ya. Syukran. Insyaallah. Ya. Oke, syukran. Masih ada waktunya? Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Jawabannya adalah alhamdulillah. Luar biasa. Semangat, sehat, semangat. Dahsyat. Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita akan ketemu. Oh iya, ini ada program Santri Mendunia. Ini banyak sekali. Jadi Santri Mendunia banyak programnya ya, yang bisa diikuti oleh teman-teman santri. Bagaimana santri intinya jangan dipandang sebelah mata, tapi santri juga bisa sukses go internasional. Ya, next aja lanjut acara-acaranya. Kemarin kita ada acara bagaimana Mbah Maimun Juber almarhum, guru kita semua, menjadi kita ajukan sebagai tokoh pahlawan nasional. Next aja lanjut. Ada banyak Habib Lutfi, acara-acara Santri Mendunia. Next aja lanjut aja Kang. Lanjut saja. Oke, ini acaranya. Oke, ini lewat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di talk show. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, kakak siap menjawab. Siap? Bisa? Mau? Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Masih semangat semua? Saya akan tes dulu ya. Ketika saya mengatakan dari Amsilati untuk dunia, bersama, kalian semua menjawab Santri Mendunia. Oke? Siap? Dari Amsilati untuk dunia, bersama. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekarang ada beberapa pertanyaan. Kita menuju sesi talk show ya. Ada beberapa pertanyaan berkaitan tentang salah satunya adalah founder atau ketua umum Santri Mendunia di sini. Mungkin tadi dijelaskan tentang perjalanan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang teman-teman santri itu belum tahu juga. Nah, dan sekarang ini saya mau tanyakan kepada beliau. Untuk yang pertama yaitu Gus, ada hal yang saya mau tanyakan gitu kan. Di sini kan notabene-nya latar belakang beliau adalah santri gitu. Saya ingin menanyakan, di pondok mana saja Gus itu mondok? Cukup singkat saja nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih. Saya waktu kecil memang dipesankan oleh ayah saya, nak, waktu keluar rumah, nah ingat, mondok sambil sekolah, mondok sambil kuliah. Enggak boleh dibalik. Kalau sekolah sambil mondok, kuliah sambil mondok, pulang saja ke rumah. Waktu itu kakak berangkat, ya, kakak mondoklah
Riyadul Awamil, Cangkudu, di tempatnya Abuya, di Banten, Serang, Banten. Nah, terus kemudian pindah lagi ya di pesantren Nurul Huda. Habis Nurul Huda terus pindah lagi tuh ke Jawa Timur. Itu pondok pesantren Lirboyo. Insyaallah. Nah, terus kemudian dari Lirboyo tuh pindah lagi kakak ke cabangnya Amsilati Kediri, Jawa Timur. Nah, terus pindah lagi ke pesantren Al Ma'ruf namanya. Kemudian pindah lagi, kakak pindah di pondok pesantren Kerapia, Yogyakarta. Mondok lagi, pindah lagi, kakak mondok di namanya pesantren Baitul Hikmah. Terus kemudian kakak sampai sekarang alhamdulillah masih mondok di Usmani, Turki. Cabang dari Turki langsung di Jakarta. Oke. Alhamdulillah. Itu selama mondok itu berapa tahun Gus mondok? Oh iya, ya seperti biasa pada umumnya kakak sambil sekolah alia 3 tahun, Ya. sambil kuliah kakak 3 tahun setengah, sambil S1, S2 1 tahun setengah, begitu. Terus Ya, total semuanya itu berapa Gus? total semuanya 14 tahun mondok pesantren, alhamdulillah. Sampai sekarang. Gus selama mondok ini kan Gus pernah mengalami masa-masa krisis, contohnya misalnya santri baru gudik itu pernah? Alhamdulillah pernah. Pernah ya? Pernah juga sama seperti adik-adik semua. Kan di sini kan ciri-ciri orang sukses. Apakah dari teman-teman kan ada yang bandel atau nakal? Apakah punya peluang untuk sukses? Apakah Gus dulu selama di pondok pernah bandel nggak? Ya. Melanggar gitu mungkin? Bahkan kakak ini dulu waktu kecil aja memang kakak melanggar, pernah melanggar. Di rumah, kalau kakak melanggar sekali saja itu hukumannya luar biasa. Itu kakak di di rumah, di depan rumah ini ada pohon, terus kemudian dikasih ambal tikar. Itu kakak duduk di bawah tikar, terus kemudian kakak itu banyak tamu, banyak orang lewat di depan, tapi kakak disuruh menghafal. Nah, hafal yang keras bacanya, terus kakak ikutin. Waktu itu ingat sekali kata-katanya. Nadomnya begini, yang kulu roji rahmatal ghafuri. Lanjutkan semuanya. Dauman Sulaimanu wal jamjuri. Sampai akhir. Sibdasana kamjadasa sudekon sama. Semuanya. Oke, nama kitabnya adalah nama kitabnya adalah Tuhfatul Atfal. Jadi waktu itu kakak pernah dihukum ya. Sampai bahkan kalau melanggar lagi itu kakak dikurung di kamar. Jadi waktu dulu itu nggak ada aturan. Kalau orang tua mukul ada hukumnya, ada pasalnya, nggak ada dulu kan waktu kecil. Makanya kakak waktu kecil aja itu sekolahnya MI sama SD, jadi double degree. MI di pagi sampai siang, SD-nya siang sampai sore. Kakak belajar tuh. Kakak waktu SD itu ingat, SD itu kan pakainya celana pendek warna merah segini. Itu kakak dipukul sama ayah kakak. Itu sampai merah 3. Kalau dibuka, kenapa merah? Ya, saya kemarin melanggar. Saya dihukum. Suruh menghafal juz amma di kamar. Suruh menghafal. Ada nadom-nadom waktu kecil. Sampai kakak dewasa. Keluarlah kakak dari rumah ya. Kakak ingin membuktikan bahwa kakak bisa sukses, bisa mandiri. Makanya sejak alia, sejak keluar dari rumah, kakak itu udah mulai mandiri. Hanya dikasih uang 50.000 sebulan. Dan S1 beasiswa, S2 beasiswa, S3 juga beasiswa. Alhamdulillah. Oke. Berarti udah beberapa pondok yang singgahi ya untuk menuntut ilmu ya. Kemudian setelah lamanya mondok kan tadi ada Amsilati ya.